Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Putra Pamungkas. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi kelompok. Yang pertama, pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Pengertian itu menurut Anwar Arifin. Sedangkan Michael Burgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Jadi, di dalam suatu komunikasi kelompok itu dilibatkan 3 orang atau lebih, baru komunikasi itu bisa disebut sebagai komunikasi kelompok. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis komunikasi kelompok. Jenis-jenis komunikasi kelompok yang pertama itu ada brainstorming. Brainstorming yang pertama menyampaikan gagasan atau ide. Jadi, brainstorming ini tuh komunikasi yang dirancang untuk membantu sebuah kelompok menyamakan gagasan atau ide. Selama proses berlangsungnya brainstorming, setiap anggota berinisiatif untuk menyajikan ide atau gagasan yang dimiliki. Kemudian, kepada anggota kelompok melakukan evaluasi terhadap sejumlah ide atau gagasan yang telah disampaikan dan memutuskan ide atau gagasan yang paling sesuai dengan tujuan kelompok. Agar brainstorming menjadi lebih efektif, setiap anggota grup hendaknya tidak melakukan pembatasan atau membatasi kreativitas anggota kelompok lainnya. Yang kedua ada polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi merupakan proses pengambilan keputusan pada kelompok yang mengarah pada penguatan posisi terkait argumentasi yang mendukung sikap atau tindakan tertentu. Polarisasi dapat berdampak negatif karena memperbesar peluang terjadinya kesalahan, menurunnya produktivitas kerja kelompok, serta mendorong ekstremisme. Jenis-jenis komunikasi kelompok selanjutnya yaitu grouping. Grouping sendiri merupakan salah satu jenis permasalahan komunikasi kelompok yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif. Ketika jenis komunikasi ini terjadi, para anggota gerombolan berusaha untuk mempertahankan konsensus kelompok serta dimungkinkan tidak dapat membuat keputusan terbaik. Selanjutnya adalah web conferencing. Bisa dilakukan melalui teks atau pertemuan. Di dalamnya, setiap anggota kelompok melakukan diskusi, dan metode ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah menjaga komentar agar tetap utuh dan tidak mengalami perubahan, serta dapat diakses oleh anggota kelompok setiap saat. Dan yang terakhir yaitu groupware dan Centralis, yang merupakan forum terpusat, salah satu jenis web conferencing, di mana pesan-pesan disimpan buat menciptakan dialog yang berkelanjutan antar anggota gerombolan. Klarifikasi kelompok dan karakteristik komunikasi. Pertama ada kelompok primer dan sekunder Charles Horton Colley pada tahun 1909. Yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer sendiri adalah anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, serta menyentuh hati pada asosiasi serta kolaborasi. Dan kelompok sekunder sendiri adalah anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Yang membedakan antara keduanya adalah kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya. 2. Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan Theodore Newcomb tahun 1930. Ada kelompok keanggotaan atau membership group, merupakan kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Kemudian, kelompok rujukan atau reference group merupakan kelompok yang dipergunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk suatu perilaku. Yang ketiga, kelompok deskriptif serta kelompok preskriptif dari John F. Cragen serta David W. Wright tahun 1980. Ada deskriptif membagi klarifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukan secara alamiah berdasarkan tujuan, ukuran, serta pola komunikasi. Kemudian ada preskriptif yang mengacu pada langkah-langkah yang wajib ditempuh anggota kelompok dalam mencapai suatu tujuan kelompok. Karakteristik komunikasi kelompok yang lain. Yang pertama ada inisiator atau stars, yaitu individu yang paling antusias menganggap kelompok sebagai keluarga kedua. Jadi, hubungan tali persaudaraan dengan kelompok sudah sangat erat. Yang kedua, memandang penting hubungan atau relation. Jadi, ia mengutamakan relasi. Yang ketiga, penghubung yang disebut liaison atau bridge,
Mereka yang tidak suka atau tidak berani memimpin dan lebih senang mengikuti kegiatan di luar. Yang keempat, pemencil atau isolate, yaitu lebih senang diam, menyerahkan keputusan kepada orang lain, dan ia menjalani aktivitas kelompok ala kadarnya. Persyaratan suatu kumpulan individu disebut sebagai kelompok. Yang pertama, ada kesadaran dari anggota bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tempat beliau bersama. Jadi ia mengakui bahwa dirinya termasuk bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara individu-individu yang menjadi bagian dari kelompok itu. Jadi ada feedbacknya antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki secara bersama oleh individu-individu anggota kelompok itu yang menjadi pengikat antara mereka. Misalnya mereka memiliki suatu tujuan yang sama dan memiliki tanggung jawab untuk memajukan kelompoknya. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku. Jadi di dalam kelompok segala sesuatunya harus terstruktur dengan baik, berkaidah atau memiliki aturan, dan adanya kegiatan atau perilaku yang dilakukan.